Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bagus Ramadan Fizatullah dengan NIM 15215312 akan menjelaskan modul 23. Nah, di modul 23 ini kita akan membahas Endpoint Vulnerability Assessment. Nah, modul adjektifnya explain menjelaskan bagaimana endpoint vulnerabilities itu akses dan itu di manajerial. Kita belajar menjadi 4 subbab di sini, yaitu ada network example profiling, common vulnerability scoring system, secure device management, dan information security management system. Oke, untuk yang pertama yaitu network profiling. Nah, network profiling ini membuktikan bahwa statistikal dasar garis informasi itu bisa diakses jika jaringannya itu normal dan device-nya itu mumpuni gitu. Lalu elemen dari network profile itu ada durasi sesi, total throughput, critical asset address space, dan typical traffic type. Selanjutnya yaitu ada server profiling, yaitu server profile ini berbasisnya itu di keamanan yang diberikan oleh server. Nah, server profiling ini digunakan untuk menerima semua operasi yang ada di server. Nah, server profile ini memiliki elemen di antara lain yaitu listening port, login user account, service account, dan software environment. Selanjutnya yaitu ada network anomaly detection. Nah, network anomaly detection ini dideskripsikan seberapa besar data yang berada di paket flow dan fitur yang ada di paketnya, dan telemetri dari banyak sumber. Nah, big data analisa juga teknikalnya itu mempengaruhi untuk menganalisis data dan mendeteksi variasi dari dasar. Nah, anomaly detection ini mengidentifikasi host mana yang terinfeksi di jaringan yang akan di-scan oleh vulnerable host. Nah, ilustrasi figur ini dapat dilihat di gambar ini. Oke, selanjutnya itu adalah network vulnerability testing. Nah, network vulnerability testing itu terdiri dari risk analysis, vulnerability assessment, dan penetration testing. Nah, ini adalah tabelnya. Selanjutnya, apa tuh risk analysis? Nah, risk analysis itu individual konduksi komprehensif yang menganalisis sebuah dampak dari penyerangan di inti dari sebuah aset dan fungsi pabrik. Gitu. Untuk alatnya itu adalah internal atau external konsultan atau risk management framework. Selanjutnya adalah vulnerability assessment. Itu seperti patch management, host scan, port scanning, order vulnerability scan service, dan toolsnya itu ada OpenPass, Microsoft Baseline Analyzer, Nexus, Qualys, dan Nmap. Dan pada activity penetration testing itu digunakan untuk teknik hacking. Nah, untuk mempenetrasikan keamanan defense dari keamanan itu menggunakan Metasploit, Core Impact, dan Ethical Hacker. Selanjutnya yaitu adalah CVSS Overview. Nah, CVS ini singkatan dari Common Vulnerability Scoring System. Nah, Common Vulnerability Scoring System ini sebuah risk assessment yang didesain untuk menjelaskan atribut dan severity of vulnerabilities di komputer hardware dan software sistem. Nah, untuk tampilan dari CVSS itu seperti ini. Selanjutnya yaitu ada CVSS Semantic Group. Nah, CVSS ini dibagi menjadi 3 grup, yaitu ada Semantic Group, Temporal Metric Group, dan Environmental Metric Group. Semantic Group itu mempresentasikan karakteristik dari vulnerability dan konstan selamanya dan selalu konteks. Lalu untuk temporal ini
mungkin akan berubah, tidak seperti Basematic Group tadi, karena, eee, temporal, jadi tidak selamanya. Lalu environmental ini digunakan untuk, eee eee, menguji-menguji gitu, ya. Selanjutnya yaitu adalah, Basematic Basematic Group ini, kriterianya ada data vektor, yang complexity, trivialized accelerate, user interaction, dan scope. Nah, untuk dampak dari Basematic Group ini, confidential impact, integrasi impact, availability impact. Selanjutnya yaitu adalah CVS process. CVS process ini menggunakan, alat yang bernama CVS V3.1 kalkulator. Nah, kalkulator ini seperti, kuesioner ya, yang berisi multiple choice gitu, yang mendeskripsikan vulnerability untuk setiap method group. Oke, nah ini adalah, other vulnerability information source. Ini adalah sumber-sumber lain dari vulnerability information. Contohnya ada National Vulnerability Database. Nah, ini itu mengidentifikasi supplies yang menambahkan informasi di vulnerability seperti CVSS, score. Selanjutnya ada risk management. Risk management ini, menseleksi dan menspesifikasikan dari keamanan, kontrol untuk sebuah organisasi. Jadi ini itu wajib karena untuk, mengidentifikasi ancaman dan vulnerability-nya. Nah, untuk merespon dari apa resikonya itu ada 4 respon, yaitu ada risk avoidance, yaitu untuk menyetop performa dari aktivitas yang, resikonya itu besar gitu, yang membuat resiko gitu. Risk reduction ini untuk, eee, mereduksi, ya jadi itu mengurangi. Lalu risk sharing ini untuk, eee, membagi, ya. Lalu untuk risk retention ini untuk menerima, resikonya dan itu konsekuensinya gitu. Selanjutnya ada asset management, yaitu, eee, untuk meningkatkan implementasi dari sistem dan, eee, melacak lokasi dan konfigurasi dari jaringan device dan software across, sebuah perusahaan. Nah, eee, alat dan teknik untuk asset management ini adalah yang pertama ada automated discovery ini, otomatis gitu ya. Lalu ada articulation of the desired state ini adalah using policies, plans, and procedures in the organization information security plan. Nah, jadi ini menggunakan artikulasi untuk, mendeskripsikan desired state-nya. Lalu ada identifikasi of non-compliant authorized asset. Nah, ini untuk mengidentifikasi. Lalu remediation ini untuk meremedi, eee defisit mana yang asetnya itu bakal mungkin gitu. Nah, repeat the proses ini untuk mengulangi proses yang terjadi di interval. Oke, selanjutnya yaitu adalah mobil device management. Nah, mobil device ini, tidak bisa dikontrol dengan fisik karena ini premis dari sebuah organisasi. Nah, ini adalah contoh dari mobil device management. Selanjutnya yaitu adalah patch management teknik. Nah, device ini butuh patching karena untuk mengidentifikasi, dan memonitoring, sebuah jalanan atau lalu lintas dari sebuah jaringan. Lalu ini untuk, mengefektifkan sebuah software yang berisi tentang versi dari informasi apakah itu nyangkut lalu lintas lalu lintas jaringan atau bukan gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah, ISO 27001. Nah, ISO 7000 itu
yang seperti kita tahu itu adalah standar nasional ya, dari global. Nah, ini itu, mmm, menerima standar yang memfasilitasi bisnis yang, antara negara. Nah, ini adalah tabelnya, 4 tahap, plan, do, check, act. Nah, ini adalah tahap-tahapnya, dan ini adalah aktivitas di setiap tahapnya. Contohnya yaitu adalah NIST Cyber Security Framework. Ya, ini itu untuk standar desain untuk mengintegrasi, eee, existing standar dan, cara prakteknya gitu, untuk membantu bagaimana me-manage yang benar dan mengurangi, eee, resiko cybersecurity gitu. Nah, ini tuh yang tabel ini itu, eee, itu apa, ya itu, eee, core function-nya gitu. Nah, ada 5 core function-nya itu, ada identify, protect, detect, respond, dan recover. Oke, selanjutnya itu adalah endpoint dari vulnerability assessment dan summary. Nah, network dan device profiling ini membuktikan bahwa statistical based information itu, melayani atas reference point untuk normal network dan tergantung dari itu, device, performa device-nya. Nah, poin kedua itu adalah, eee, network security itu bisa dievaluasi dari dengan service dan sebuah alat. Lalu vulnerability assessment ini menggunakan, software untuk menycan internet facing server dan internal network untuk step sebelumnya yang vulnerability-nya. Nah, CVS ini adalah vendor netral industri standar untuk membuka framework untuk, mengasih rating. Nah, lalu selanjutnya adalah vulnerability are rated according to attack vector, attack complexity, privilege required, user interaction, dan scope. Nah, vulnerability itu dinilai dari ini ya, attack vector, nah itu. Lalu, risk management ini menggunakan seleksi dan spesifikasi keamanan yang digunakan untuk organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.